Ayat yang menyebutkan Rasulullah itu mengambil air liurnya. Jadi biriqihi, dia ambil air liurnya baru dia usapkan di matanya. Ya tentu orang seperti ini orang khusus. Dari tubuh Rasulullah itu ada obat. Itulah namanya berkah, barakana. Ya, air liurnya Rasulullah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya kalau didatangi oleh orang tua yang membawa anaknya, Rasulullah memakan korma lalu kemudian menghaluskan dengan mulutnya, lalu kemudian dia berikan korma itu kepada anak kecil yang baru lahir. Itu selain karena di situ ada zat dalam korma itu yang bagus bagi tubuh seorang anak bayi untuk memprotek imun, mengimun anak itu dari berbagai penyakit. Tapi yang paling utama adalah berkah air liurnya Nabi kepada anak itu. Ya. Kita biasa dengarkan guru tak Ketua MUI Pak Prof Najamuddin sering menceritakan ketika kecil didatangi oleh guru Tambodale di rumahnya. Lalu kemudian guru Tambodale perintahkan untuk membuka semua mulutnya ini anak yang tiga ini. Ada di situ Pak K. Harisa almarhum, ada di situ Pak K. Bahar, Ketua MUI Makassar, ada di situ Ketua MUI yang sekarang Ketua MUI Sulsel, Prof. Naja. Suruh enggak kok. Ya, enggak. Baru guru tak ludahi satu-satu. Untuk apa itu? Itulah berkah. Apalagi air liurnya Nabi. Jadi hanya dikasih begini saja air liurnya, kemudian disapu di matanya Imam Ali. Itu mata yang tadinya bengkak, rapat, tiba-tiba sembuh seperti tidak pernah kena penyakit. Nah, itulah berkahnya. Tapi hati-hati juga sekarang, jangan sampai ada yang mengaku bisa memberikan berkah, tapi ternyata dia sempajang. Nah, banyak juga begitu. Jadi mengaku wali tapi tidak sholat. Nah, itu bukan berkah, itu penyakit itu. Jangan sampai misalnya dia bilang ini air liurnya menjadi berkah, menjadi obat, tapi tidak jelas juga sembahyangnya, tidak jelas juga mengajinya, tiba-tiba mengaku bisa memberikan keberkahan. Wah, ini menyesatkan. Bisa-bisa infeksi mata tak kalau ada yang melakukan itu. Ada lagi yang luar biasa yang terjadi. Rasulullah mendoakan khusus itu Imam Ali karramallahu wajhah bidhihabil al-har wal barad anhu. Jadi Imam Ali itu tidak pernah memakai jaket. Tidak perlu pakai jaket ketika musim dingin. Dan tidak merasakan panas ketika musim panas. Jadi biar dia pakai baju wol, baju tebal di musim panas, dia tidak merasa gerah.
Tapi kalau musim dingin, biar hanya satu lapis dia pakai, dia tidak merasakan kedinginan. Kenapa? Karena sudah didoakan oleh Nabi. Fama kana Ali radhiyallahu yajidu ba'da dzalika harran wala baradan. Setelah Nabi doakan, sejak itu tidak pernah lagi Imam Ali merasakan kedinginan ketika musim dingin dan kepanasan ketika musim panas.